Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya abna'i? Gimana kabarnya anak-anak soleh di rumah? Semoga Allah memberikan kita kesehatan, memberikan keafiatan di pagi hari yang sangat cerah ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, anak-anak saleh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi yang cerah ini dalam materi pelajaran tahfiz. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ustaz tidak bosan-bosan menyampaikan sebuah nasihat, yang mana nasihat ini suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering sekali Ustaz sampaikan di pertemuan-pertemuan kita ketika kita belajar, baik di sekolah ataupun ketika jarak jauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian, di antara kita semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mengajar, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Artinya, orang-orang yang terbaik di antara kita, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan adalah siapa? Orang yang selalu belajar Al-Quran. Kemudian setelah dia bisa mempelajari Al-Quran, mampu dia dalam ilmu Al-Quran dan bisa dia melaksanakannya, kemudian diamalkan, dia mengajarkannya kepada siapa? Kepada siapa yang belum bisa belajar Al-Quran, belum bisa mengaji, belum bisa membaca Al-Quran. Kepada siapa? Kepada adik kita, kepada kakak kita, orang tua kita, atau keluarga kita yang terdekat pertama kali, baru kepada orang lain. Baik. Marilah kita amalkan hadis ini, kita tetapkan dalam hati kita. Jangan sampai kita putus asa untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua adalah kedudukan penghafal Al-Quran. Jadi kita harus bahagia, kita harus meraih ini. Bagaimana Allah memuliakan kita, seorang penghafal Al-Quran itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga. Kemudian Allah firmankan, Iqra' wartaqi, baca kemudian engkau naik terus ke tingkat surga yang lebih atas. Iqra' wartaqi, Iqra' wartaqi, baca kemudian engkau naik ke surga yang lebih atas lagi. Demikian sangat mulianya kedudukan seorang penghafal Al-Quran nanti di surga. Baik, anak-anak sekalian yang soleh dan rahmati Allah, di pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita surat At-Taghabun. Sebelum kita memulai pelajaran kita surat At-Taghabun, Ustaz supaya kalian anak soleh di rumah selalu memurojaah hafalan-hafalan yang telah kita hafal supaya tidak hilang. Baik. Surat At-Taghabun ayat pertama sampai kedua. Kita baca sama-sama. Kita mulai dengan at-ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Baik, kita ulangi sekali lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min.
wallahu bima ta'maluna basir. Ulangi sekali lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Baik. Anak yang soleh, kalian perhatikan ayatnya. Ayat pertama surah At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis sama. Ma di sini ada panjang 2 harokat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Fis samawa ma 2 harokat, wa 2 harokat. Wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Kalian anak-anak soleh di rumah, ulangi ayat ini, dibaca dulu, dilihat Al-Qur'annya, dilihat mushafnya, dibaca yang benar, baru kita mulai menghafal. Jangan dihafal dulu kalau bacaannya belum benar, ya. Dilihat dulu, lihat, perhatikan huruf-hurufnya, barisnya diperhatikan panjang pendeknya, baru kita mulai menghafal. Yusabbihu lillah, terus dibaca 3 kali, terus lebih dari itu lebih baik, 3, 5, 10 dan lain sebagainya. Kemudian lagi disambung lagi ayat kedua, demikian pula selanjutnya. Setelah sudah 10 kali, ulangi dari ayat pertama sampai ayat kedua 10 kali, terus gitu. Sehingga nanti ketika kita berusaha untuk menghafalnya, maka Allah akan memudahkan kita. Baik. Anak soleh yang dirahmati Allah. Kemudian demikian pelajaran kita di pagi hari ini. Jangan lupa murojaah hafalan yang sudah distorkan, ya. Kemudian baik anak-anak di rumah yang belum sampai target, supaya dikerja targetnya. Jika kemarin waktu kelas 4 storannya sampai surat Al-Haqqah, maka lanjutkan surat Al-Haqqah. Lanjutkan terus ke atas ayat surat berikutnya. Tapi kalau yang sudah melampaui target, sudah lebih targetnya, mulai dari surat At-Tahrim, At-Thalaq, kemudian At-Taghabun. Kepada siapa kita nyetor? Untuk kelas 5, setorannya kepada Ustadz Fatur. Ada nomor WA-nya. Kemudian Ustadz Said untuk 5B dan kami sendiri untuk 5C. Ya. Jadi mulai hari ini kalian store kepada Ustadz pengampu masing-masing. Untuk 5A Ustadz Fatur, untuk 5B Ustadz Said, dan 5A kami sendiri. Baik. Kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam belajar Al-Quran ini. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.